Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, tidak usahkan Bapak dan Ibu, saya juga kadang-kadang trauma asal masuk bulan Ramadan dari pertama sampai terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, kira-kira begitu ya. Seolah-olah tidak ada kajian lain kecuali hanya itu terus-menerus. Saudaraku, satu hal yang mesti diingat adalah senantiasa Al-Quran itu bagi orang-orang yang mentadabburinya. Setiap kali dia baca ayat yang sama sekalipun, selalu tumbuh pemahaman yang baru. Dapat pengetahuan yang baru. Fatihah yang dia terjemahkan dan dia tafsirkan pada tahun lalu, sekali waktu dibuka lagi berubah pandangannya. Seiring perkembangan pemikiran dan wawasannya. Demikian kekayaan Al-Quran itu saudaraku. Saudaraku, mudah-mudahan pengantar ini juga, apa yang saya sampaikan malam ini, dalam kultum ini mudah-mudahan memberi sedikit pertambahan pengembangan pengetahuan. Saudaraku, saya membacakan ayat ini untuk menegaskan bahwa puasa ini sebenarnya memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi konfirmatif, dan yang kedua, fungsi tazkiyatun nafs. Tentu dalam pertemuan kultum yang singkat ini saya hanya akan membahas satu saja. Mudah-mudahan di kesempatan waktu nanti kita akan membahas pada yang bagian keduanya. Yaitu Al-Quran sebagai fungsi konfirmatif. Panggilan Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu berarti akan membuat siapapun orangnya, manakala dia mengaku dirinya adalah orang-orang yang beriman, pasti dia memenuhi panggilan ini. Maka ayat ini bisa ditegaskan dengan siapapun orang yang berpuasa atau puasa tidaknya seseorang di Ramadan ini adalah mengkonfirmasi apa dia orang beriman atau tidak. Gara-gara sudah musimnya bikin kue, kecapean, udahlah batal aja, ntar nanti diganti. Gara-gara belanja untuk pakaian, warawiri, capek, lemes, buka puasa. Puasa tidaknya Anda telah mengkonfirmasi Anda orang beriman atau tidak. Itu makna dari salah satu tafsir Quran Surah Al-Baqarah ini. Saudaraku, tentu pula harus kita bedakan antara orang yang beriman dengan orang mukmin. Bagaimana membedakannya? Seperti membedakan menyanyi dengan penyanyi. Bapak Ibu bisa menyanyi tidak? Bisa. Mau di kamar mandi sambil nyuci motor, nyuci mobil. Aku tak mau kalau aku dimadu, misalnya. Nyanyi-nyanyi mah bisa. Tapi jangan suruh menyanyi di depan anak cucunya yang mau ulang tahun. Gemetar lututnya itu. Betul tidak? Karena dia bukan penyanyi. Kalau penyanyi, dia memiliki kemampuan pengetahuan tentang nada dan irama.
Kalau orang yang menyanyi, manakala dia kecepatan, kamu kemana musiknya, kemana kamu nyanyi kemana? Itu tuh tukang keyboardnya nggak benar. Nyalahi yang lain. Itu orang yang hanya bisa menyanyi. Tapi kalau penyanyi, dia mampu. Dia mampu dan punya pengetahuan tentang mengolah nafas. Dia punya penjiwaan. Dan karena kuat penjiwaannya terhadap lagu itu, maka tatkala dia menyanyikan lagu yang sedih, para penonton semua histeris, menangis. Kalau lagunya lagu gembira, semua wah. Dia mampu menghipnotis. Dan dia dibayar mahal karena keahliannya itu. Itu penyanyi. Karena apa? Kemampuan, kesatuan jiwanya dan penguasaannya terhadap apa yang disebut dengan komponen seorang penyanyi itu dia punyai semua. Saudaraku, tentu beginilah perbedaan orang yang beriman, orang yang berpuasa sekedar beriman, percaya, dengan orang mukmin. Muhammad Asad, penulis buku Road to Mecca, seorang Yahudi yang sudah menjadi Muslim tahun 1900, keturunan Yahudi, dan dia mendalami sampai tinggal bersama hidup dengan Arab pedesaan atau suku Badui untuk mendapatkan pengetahuan asli huruf Arab itu seperti apa, huruf Arab, bahasa Arab asli itu seperti apa. Baru dia kemudian mendalami Al-Quran, menafsirkan. Mukmin itu adalah orang yang sudah meraih iman. Jadi bukan sekedar percaya. Apa yang disebut dengan iman, arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, telah menjadikan itu sebagai falsafah hidup yang masuk dalam jiwanya. Sehingga orang-orang yang sudah meraih iman ini telah menjadikan itu sebagai ideologi kehidupannya. Seluruh peristiwa alam semesta akan diteropong, dicerna, diamati, difilterisasi dengan sumber nilai yang berasal dari 6 sumber keyakinan seorang muslim itu. Dan orang ini memiliki, kalau sudah meraih iman itu, akan memiliki kekuatan dalam menghadapi gelombang hidup dengan segala macam dinamikanya. Persis seperti ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba kasih sama saya nasihat yang kalau saya sudah dengar nasihat itu saya tidak perlu lagi tanya kemana-mana lagi. Rasulullah hanya berkata, amantu billah tsumma istaqim. Percaya kepada Allah, pegang teguh pendirian itu. Selesai. Karena sumber iman itu memang apa artinya kita percaya hari akhir? Dari mana tahu? Dari Nabi. Kalau kita tidak percaya pada Nabi, tidak mungkin kita percaya itu. Nabi dapat dari mana? Dari kitab. Kitab itu dari siapa? Malaikat. Kalau kita tidak percaya pada malaikat, bagaimana mungkin kita percaya pada kitab? Malaikat itu siapa? Tentara Allah. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, apa arti iman kita? Esensi daripada arkanul iman itu adalah tauhid. Maka ketika iman itu sudah teraih, diyakini dengan sekuatnya, dia akan menjadi sebuah kekuatan. Atau manusia itu adalah manusia yang lahir dengan sekumpulan nilai-nilai kebenaran yang bersifat absolut, yang dengannya dia memfilterisasi berbagai macam ideologi dunia, menepisnya dan lebih menguatkan dirinya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka membedakan orang yang beriman dengan orang yang mukmin itu mungkin juga akan nanti bisa terekam dari sifat perilaku ketika menyambut puasa misalnya. Bagi orang yang sekedar beriman, menyambut puasa boleh jadi adalah ritual tahunan kaum muslimin. Sebagai ritual tahunan, maka ritual itu akan berulang persis seperti tahun-tahun yang lalu.
Ramai di pangkal, mulai menyusut di belakang, dan belum berakhir dia sudah sampai ke kampung halamannya. Karena apa? Ini cuma ritual tahunan. Kalau puasa ini bagi orang yang sekedar beriman adalah ritual tahunan, pembicaraannya pun sebatas hal yang sama berulang. Sudah tanggal berapa ini? Udah beli tiket belum? H-7 loh, nanti naik tiket. Pulang kampung nggak bang? Wah itu saja. Ibu-ibunya cerita gimana korden? Kok belum diapa itu? Loh ini kok nggak dicat? Itu tuh. Baju baru sudah tidak? Kita kemana ini hari raya? Kata, ungkapan, dan kalimat itu akan berulang-ulang karena ini hanyalah ritual ibadah. Saudaraku, tapi bagi seorang mukmin, puasa ini adalah sebuah proses yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas dirinya dan kualitas imannya. Sudah berapa kali dia puasa? Kalau mukmin itu berusia 60 tahun, kira-kira usianya 60 tahun, usia 10 tahun sudah tidak tinggal puasanya, berarti sudah 50 kali dia setiap tahun puasa. Kira-kira apa yang dapat ya? Kalau usianya 50 tahun, usia 10 tahun sudah mulai puasa, dia hitung 40 kali dia sudah puasa tiap tahun. Apa yang berbeda? Selalu jadi pertanyaan. Maka seperti Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada 3 tingkatan, boleh jadi orang yang beriman mengikuti puasa ini adalah seperti mengikuti puasa seperti air mengalir saja. Dia hanya terkejut, loh udah dekat puasa ya? Iya, la ilaha illallah, nggak nyangka ya. Kira-kira begitu. Kenapa? Sama sekali nggak mikir. Tapi orang beriman mulai menghitung. Setidaknya pada langkah pertama targetnya adalah kemampuan menahan lapar dan haus. Saya akan belajar itu sampai saya mampu. Setingkat kemampuan yang dia miliki, kemudian 5 kali dia puasa, dia punya kemampuan sudah totalitas mampu menguasai itu. Merokok pun orang di depannya nggak ngaruh. Diajak makan di depannya nggak ngaruh. Oh itu udah kuat. Kecil itu soal itu. Nggak ada persoalan. Lantas dia berpikir menaikkan puasanya pada tahun ke-6, apalagi target saya. Mempuasakan panca indrawinya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, mempuasakan tangannya, mempuasakan kakinya, sehingga dia sekarang memiliki kemampuan kontrol diri. 5 tahun kemudian dia sudah memiliki kemampuan mengontrol dirinya. Kira-kira tahun ke-11 kali saya puasa, apa yang saya peroleh? Paling tidak saya sudah memiliki kemampuan untuk menjadi pengendali. Pertama, kemampuan menahan diri. Yang kedua, menjadi menahan diri. Yang kedua, menjadi pengendali diri. Yang ketiga, dia menjadi manusia yang merdeka. Hari ini dia akan tentukan dunia mau kemana. Terserah saya. Bukankah kita dilahirkan sebagai ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Hari ini dia menjadi pemimpin bagi dirinya. Apa yang ada itu yang ada. Yang nggak ada nggak usah dipikirin. Saudara, sekarang ini bagaimana kita menentukan diri kita? Pak, jangan lupa Pak, Bapak berangkat besok ke Surabaya. Pulang dari Surabaya, klien kita sudah menunggu di Jakarta kembali. Kemudian setelah itu Bapak harus berangkat ke Singapura. Karena kontrak yang di Singapura itu sudah harus ditantang segera. Tetapi kemudian jangan lupa yang di Jerman itu juga sudah meminta persetujuan kita dan diharap Bapak bisa datang untuk meyakinkan mereka. Tidak ada kesempatan kita mengatur diri kita. Kita juga berpesan pada anak-anak kita, anakku, kau sekarang ini harus apapun yang terjadi, ikuti dunia ini. Kalau kamu melawan dunia ini, kamu kalah. Ikuti terus perkembangan. Siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Belajar tanpa henti. Belajar apa? Belajar mengikuti kehendak alam. Tidak pernah belajar menjadi pengendali alam. Maka tahun ke-11 dia mungkin sampai tahun 15 kali dia puasa. Mudah-mudahan dia telah menjadi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Kalau dia tidak mampu mengerjakan itu karena itu membawa mudarat, dia akan tinggalkan. Maaf Pak, saya tidak bisa. Saya tidak bisa buat pesanan Bapak seperti itu. Bikin pembukaan seperti maaf. Kalau kira-kira Bapak tidak suka saya, silakan tugas yang lain. Tidak apa-apa. Oh Bapak melawan atasan ini. Apa Bapak sudah bosan bekerja? Kalau Bapak menganggap saya melawan, saya tidak. Tapi kalau Bapak anggap saya tidak cocok kerja di sini, silakan, tidak apa-apa. Tidak ada kekhawatirannya. Hari ini dia pengendali. Itulah orang yang beriman. Saudaraku, mencari itu memang tidak mudah ya. Seperti membuktikan keimanan kita. Seorang guru berdiri di depan kelas.
dengan kemudian dia letakkan satu meja, satu tempat yang berjarak. Dia mengeluarkan pisau dan dia mengeluarkan semangka diletakkan di atas meja. Dalam jarak waktu yang sudah ditentukan, dia mengambil pisaunya, dia lempar itu semangka. Wush, tepat semangkanya. Dia tanya sama muridnya, anak-anak, kalian percaya saya ini adalah guru ahli pelempar pisau? Percaya. Percaya. Baik. Gurunya mengganti semangka dengan yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu katakanlah misalnya nenas. Bilanglah nenas madu, letakkan lagi. Sang guru kembali lagi mengambil ancang-ancang dari tempat semula dan melempar lagi. Sekali lempar lagi, pas. Bagaimana? Betul? Kalian percaya? Percaya Pak Guru. Kami yakin Pak Guru adalah ahli pelempar pisau. Betul kalian percaya? Betul kalian yakin? Iya Pak Guru. Oke. Pak Guru kemudian meminggirkan nenas yang lebih kecil itu tadi, kemudian menggantinya dengan yang lebih kecil lagi. Katakanlah bola kasti atau apa, kalau main tenis ya, bola tenis lah, katakan lebih kecil lagi. Taruh di tempat yang sama, dilempar lagi dengan cara yang sama. Tepat. Bagaimana? Yakin Pak Guru. Kami hakul yakin Pak Guru memang ahli pelempar pisau. Baik, sekarang saya akan uji sejauh mana keyakinan kalian itu. Sang guru kemudian mengeluarkan bola tenis meja, bola pingpong, atau sebutlah rambutan, lebih kecil. Ayo, siapa yang sudah yakin dengan keahlian saya, coba berdiri di sana. Saya mau taruhkan ini di atas kepalanya. Saya mau lempar dari sini. Gitu. Satu pun muridnya tidak ada yang berani berdiri di situ. Meleset kepala ini ah. Saudaraku, membuktikan keimanan itu adalah lain hal. Menyatakan iman satu hal, membuktikannya lain hal. Kalau yakin dengan keuntungan besar puasa ini, tentu tidak ada yang malas. Tentu tidak ada meminggirkan aktivitas kegiatan Ramadan. Lebih memperbanyak waktu untuk di situ. Tapi karena kurang percaya. Ya kalau kita nggak buru-buru Pak, gimana? Kalau naik pesawat tiketnya mahal. Terpaksalah buru-buru pulang. 10 malam terakhir itu terbuang tersia-sia, hanya dihabiskan dalam perjalanan. Dan mungkin dibandingkan dengan niat tidak puasa. Kan kita kan lagi musafir ya. Musafir kan nggak puasa, nggak apa-apa ya. Padahal nggak boleh begitu. Anda harus berpuasa ketika Anda tidak sanggup, baru Anda buka. Ini tidak, udah niat dari awal. Kuenya udah disiapin, makanan udah disiapin. Orang niatnya memang nggak puasa. Kenapa? Musafir. Saudaraku, mudah-mudahan sisa Ramadan kita ini tetap saja akan menguatkan jiwa kita supaya kita benar-benar juga memiliki keberuntungan dengan menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Mohon maaf Bapak-bapak, demikian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.